What's up guys? Welcome to the We Guess This Podcast. Podcast yang dimana host akan menebak usia, profesi, narasumbernya. So, are you curious? Oh, itu banget nih. Oke guys, podcast from 1 to 10. Kalian mau ngasih nilai berapa sih untuk uang? 100. Sejuta. Oke, kalau misalkan kalian ada nanya ke aku nih, aku bakal ngasih nilai berapa? 9,9 dari 10. Why? Karena nilai, ya benar, uang maksudnya. Uang tuh penting banget buat kita guys, karena kalau nggak ada duit itu pusing banget guys. Jadi menurut aku uang itu 9,9 dari 10. So, uang tuh bisa pakai buat apa aja sih guys? Buat kebutuhan dan keinginan kalian. Misalkan kalian mau belanja online atau mau ke mall atau mau masak-masak sama teman-teman kalian aja, kalian harus belanja. Ya kan, bahan-bahannya kalian harus beli. Ininya pakai apa? Pakai uang. Kalau nggak ada uang, kalian pusing. Iya daun. Sehingga sampai Betul. ijuk keliling guys, kayak lagu. Bener kayak lagu ijuk keliling pusingnya. Nah, karena tadi aku tanya 1 to 10, aku juga pernah dengar nih dari lagu Mbak Jessie J yang cakep itu, judulnya Price Tag. Di liriknya tuh ada Look at this dude. gimana ya dari aku Mbak, sorry. Nggak usah dinyanyiin kali ya, langsung kata-katanya ya liriknya. Money can buy us happiness. Kalau kalian yang tahu lagunya nyanyi dalam hati aja nggak apa-apa, bisa didengar sedikit-sedikit sih jujur. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian langsung cek aja di lagu HP kalian. Money can buy us happiness. Menurut kalian setuju gak sih? Uang tuh nggak bisa kalian beri jadi kebahagiaan dalam hidup kalian? Enggak. Setuju. Setuju apa enggak nih jadinya? Setuju. Ini aku juga setuju. That is not true guys. Karena uang tuh bisa beri kita bahagia gitu. Kayak misalkan aku mau beli sepatu, terus aku ada uang. Ya of course aku bahagia karena aku punya uang. Jadi aku bisa beli sepatu yang aku inginkan. Misalkan kalian mau berbagi, kalian mau memberikan teman kalian sesuatu ke keluarga kalian, orang tua kalian. Kalau kalian punya uang, kalian bisa membahagiakan teman kalian. Oke, gak perlu lama-lama lah ya. Di depan aku itu ada tirai. Dan, tirai bukan ya? Tirai ya bahasanya ya. Aku gak tahu sama sekali soal narasumbernya, identitasnya, rupanya, orangnya. Ini tuh udah dirahasiakan sama tim The We Guess This Podcast. Aku benar-benar gak pernah ketemu orangnya. Jadi aku mau ajak teman-teman buat nebak usia dan profesinya bareng-bareng. Tapi before we start, aku mau kasih tahu kalian rekomendasi kalian buat kalian yang masih cari-cari tempat buat ngumpul, buat nongkrong, ya kan? Buat ngumpul reuni sama teman-teman kalian, atau kalian mau ngumpul meeting sederhana. Aku rekomendasi tempat ini yaitu Warkop My Class Sawangan yang tepatnya berada di kota Depok. Tapi gimana kak kalau misalkan rumahku nggak di Depok, atau aku jauh banget kak nggak di Depok, aku jauh banget di Bogor sana atau di Bekasi sana? Tenang aja guys, karena Warkop Naik Kelas ini juga ada cabangnya di daerah Cikarang, namanya Warkop Jalabika. So, bahkan yang masih cari-cari tempat buat ngumpul, gak usah khawatir guys, langsung searching aja 2 tempat yang aku rekomendasiin ini. Kalian langsung cus aja langsung ke sana. Oke, terima kasih juga untuk Warkop Naik Kelas Sawangan yang sudah sponsori program ini. Oke guys, langsung aja gak sih? Oke. Halo kak. Halo. Oke, dari suaranya aku bisa nebak lah ya, semuanya udah mesti lah ya gendernya apa. Cowok. Jesse Yoner juga ya kan? Boleh nanya-nanya kan kak ya? Boleh dong. Nggak keberatan kan ya? Nggak ringanan. Oke, seperti yang aku tadi bahas. From 1 to 10, seberapa penting hidup uang dalam hidup kalian maksudnya. Dari kakak berapa nilainya? 100 mungkin. Alasannya kak? Ya karena semua itu butuh uang. Iya sih.
hal yang mainkan misalkan Apa ya? Kalau misalnya terkait sama uang sebenarnya sih hampir semua kita benar-benar untuk uang ya. Entah buat kebutuhan, kesehatan, entah butuh keluarga dan lain-lain itu sebenarnya penting. Cuman yang lebih penting kan dari diri kitanya kan. oke, aku setuju banget sih. Teman-teman di rumah kayak tuh pasti bisa nebakkan dari suaranya. Laki-laki. Aku langsung aja tanya biar aku dapat clue bisa nebrak, dengan nebak. Kakak sekarang ada di fase apa nih? Remaja, dewasa atau lanjut usia kayaknya nggak bikin gitu. Anjay. Yang bener Kak. Oh, dewasa. Dewasa. Oh, menurut dewasanya spesifiknya gimana nih? Udah kerja atau mungkin sekolah? Enggak. Eh, ini benar-benar bisa nebak sih. Aku nggak jauh banget nebak. Kira-kira di sini dia mau ngasih aku spoiler gak sih? Nggak mau. Eh, usianya dari angka 1 sampai 10 apakah? Awalnya aja. Ayo berapa? Paling tebak. Iya sih, nebak lagi ya. Nggak tahu. 20. Tanya profesinya dulu. Kakak sekarang kegiatannya apa aja? Iya, kegiatan sehari-hari. Kerja. Ya kerja sih. Ya udah dah, aku langsung tebak aja deh ya. Mau salah apa enggak ya udah deh ya. Maaf dulu ya Kak kalau misalkan aku salah tebak. Oke. Oke guys, aku tuh sebenarnya masih bingung banget tebaknya gimana. Dan aku mau cari clue lagi soal profesi dia. Jadi boleh lagi ya Kak? Aku tanya-tanya lagi ya Kak? Boleh dong. Ini kakak profesinya saat ini kan pasti ada di suatu bidang wih. Bidangnya tuh menuju seni atau apa nih Kak? Oke, kerjaan kakak kira-kira sering dibantu orang atau ngelakuinnya secara mandiri? Enggak banyak. Gak banyak. Oke, udah itu kakak sering ngelakuin kerjaan kakak ini di luar ruangan apa dalam ruangan? Bisa dua-duanya. Tapi lebih sering di dalam. Oke, menggunakan alat tertentu? Ya. Oke. Bak aja kali ya, langsung ya. Oke, umurnya 24 aja ya. Tadi kreatif ya, dibilang kreatif ya. Itu kali ya. Bisa jadi. Wah. Oke, editor aja deh. Oke, dikunci. Kunci. Bingkai membuktikan. Deng deng deng. Oke, halo Kak. Boleh langsung perkenalan aja? Oh, boleh. Boleh, namanya? Namanya Raditya Dharma Pratama, biasa dipanggil Radit. Umurnya 21. Profesi aku sebagai content creator dan sosial media spesialis. Oke, Kak Radit tadi kan bilang kerjanya di daerah kreatif gitu. Tadi apa kalau ada calon bilang Ya di content creator dan sosial media spesialis. oke. Aku mau nanya kakak dulu deh. Kak ada yang namanya Kak Radit. Iya. Umurnya 21. Terus tadi kenapa kakak bilang udah mau married? Kan tinggal ketebak. Iya, tapi kan jadinya saya belum inget blank, nggak tahu mau nebaknya gimana. Apa dong? Betul. Biar menjadi misteri. Iya, itu misteri banget sih Kak. Misteri kan? Iya, misteri banget. Banget. Kakak kaget gak Kak pas jadi narasumber di sini? Nggak kaget, biasa aja. Asing enggak bercanda kira. Kaget sih, maksudnya kayak baru pertama kali jadi narasumber, kayak ada rasa gimana gitu, deg-degan. Banyak lah. Kan tadi kakak alumni SMK Agama Cakra nih, benar kan? Bentuk angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Wah, berarti deket banget sama awal mulai jurusan nih dong ya? Iya bisa dibilang gitu sih. Oke. Aku mau nanya tentang apa lagi? Maaf, kalau kita belak-balik nggak apa-apa ya Kak ya? Apa-apa dong.
Pokoknya Banyak aja. kegiatan apa kakak sehari-hari ini? Ya Selain kerja tapi. paling kerja paling nyalurin hobi sih kayak main bola, main game segala macam. Kadang-kadang juga iseng-iseng timun gitu. Swimming main game gitu ya tak? Iya. Oh, selain hobi mungkin. Ya paling sih menjadi bapak rumah tangga ya. Lebih jelas. Berarti kakak udah nikah? Belum maksudnya kayak ngurus rumah. Karena katanya emang agak ambigu ya bikin saya mikir lagi. Berarti kakak mengakui dong bisa melakukan kegiatan rumah tangga. Maksudnya kegiatan di dalam rumah. Bisa banyak, bisa nyapu, ngepel, cuci piring, nyuci baju, nyuci rumah. Oh nyuci rumah? Enggak maksudnya. Bakar rumah maksudnya? Enggak, jangan bakar rumah dong. Terus lu tinggal di mana? Oh iya juga sih, iya benar. Iya sih. Terus saya tinggal di mana? Iya. Buat keluarganya Kak Radit, Radit kan Kak? Iya. Sih. Bener gak ya? Bener bisa ngelakuin rumah tangga gak ya? Kalau kakak sendiri punya pacar kakak? Oh, oke, ini 21, udah punya pacar, kerja. Oke, balik lagi kita ke kerjaannya. Lebih spesifik Kak, perusahaan daerah Jakarta? Di salah satu ya di perusahaan Jakarta namanya Pragi Film. Itu jadi buat konten itu bukan cuma sekedar buat konten doang. Jadi kita harus ngeliat tracking insight sosial media dari TikTok, Instagram dan lain-lain tuh harus dilihat tuh buat konten. Contoh kayak ada hal yang lagi tren dalam dan hal jadi balik itu juga harus kita riset dulu nih gimana caranya biar rame, gimana caranya bisa kalau bahasa zamannya bisa viral nih mana nih caranya gitu. Makanya tiap konten creator pasti punya itu, apalagi ada Google Ads juga biasanya konten creator juga pakai itu, yang marketing bisa juga pakai itu juga. Berarti itu challenge terberatnya ya Kak kalau kerja media sosial ya? Iya, terberat sih. Kakak habis sekolah langsung kerja atau ada jarak tahunnya dulu? Oh nggak ada, langsung jadi habis lulus sekolah langsung kerja. Oke, udah berapa tahun Kak kerja deh? Kalau kerja sih pindah-pindah ya, dari tahun 2021 ke 2024 tuh udah hampir banyak perusahaan juga. Kalau untuk kerjaan saat ini, range gajinya berapa nih Kak? 3 sampai 6 UMR lah ya, itu bahasanya ya kayak. UMR. Kalau buat kakak, gaji kakak saat ini tuh udah cukup gak sih buat kebutuhan kakak? Kalau dibilang cukup sih ada cukup-cukupin ya, soalnya kan kita kan jujur aja kalau misalnya kita kerja segala macem kita kan emang kayak kita punya keinginan lah, tinggal kita mau beli hal yang kita pengen, ya bahasanya self reward lah ya kan. Cuman kita harus jangan terlalu ego, kadang-kadang kita kan nggak tahu kan keluarga kita kayak gimana, ekonominya finansial gimana, jadi mau nggak mau kita harus bagi dua, jadi kita nggak boleh egois. Kalau udah gitu ya cukupin aja. Ya sembari membantu orang tua juga ya Kak, gaji serta ya betul. Dan dengan topik yang tadi dibawa dari awal Kak, seberapa penting uang itu tadi udah kita bahas ya Kak. Kakak juga membagi untuk keluarga, juga untuk diri sendiri. Susah banget sih Kak. Apa ada budget plan-nya gitu? Kalau dari saya sih ada sebenarnya ada bukan budget plan sih, maksudnya kayak per bulan harus siang, karena yang kita tahu kan pasti suatu saat nanti kan kita akan berkeluarga kan. Kalau kita balik lagi ke married atau nikah itu kan 1 kali seumur hidup Pak. Kita nggak bisa buat main-main lagi, namanya sekarang udah nabung secara finansial juga buat entah beli kedepannya, beli rumah, beli kendaraan pribadi gitu. Jadi emang harus ada manage-nya gaji itu, karena sekecil apapun gaji pasti suatu saat kita boros juga. Betul, betul. Kita boros kayak mau beli inilah itulah, yang kalau kita kan pasti kalau udah punya duit pasti mau beli itu beli ini gitu. Banyak keinginannya ya. Banyak banget keinginannya, cuman harus ditahan, bukan karena nggak boleh beli, nggak, cuman harus dilihat dulu nih maunya arah kemana gitu, duitnya mau kemana gitu. Kalau misalnya buat yang bermanfaat segala macem ya itu sih nggak masalah gitu loh, apalagi kalau kita berbagi sama orang-orang gitu, itu kan
ini banget, mengangkat banget kan, apalagi kalau orang tua tuh sekarang lebih seneng kan tuh. Jadi kita harus pintar membagi ya, Pak. Ya jangan boros buat diri sendiri aja kayak. Oke, Kakak kan megang media sosial nih, Kak. Udah konten apa aja yang udah Kakak buat? Banyak sih dari bikin apa produk iklan, terus promosi, iklan promosi juga, terus katalog juga, foto katalog, terus endorse, banyak sih yang basicnya. Hampir semua itu Kakak per tim atau sendiri, Kak? Terkadang kalau misalnya emang buat katalog, terus buat kayak konten-konten seperti biasa yang biasa orang bikin itu pasti sendiri. Terus ada talentnya juga. Cuman kalau misalkan ngeditnya sana sini itu saya sendiri yang edit. Cuman kalau udah foto rananya udah ke KOL, terus ke klien, itu udah pasti per tim. Dari kerjaan Kakak nih, pasti kan ketemu kesulitan lah kayak Kak. Pasti dong. Apa tuh? Bisa ceritain apa aja kesulitannya? Oh, kalau masalah untuk jadi content creator sih kesulitannya banyak banget ya. Contoh kayak kita harus mikirin ide, besokannya harus ada idenya lagi gitu. Jadi kesulitannya sebenarnya bermulanya pasti di ide, karena kita pasti punya titik di mana kreativitas kita mentok gitu. Kita nggak punya, aduh gimana nih nyari relasi lagi apa? Mau bikin apa, Bi? Iya, mau bikin apa bingung. Jadi kan gimana ya? Susah gitu buat bikin konten apa aja kan. Untuk kalau saya pribadi sih kalau misalnya kreatif lagi mentok pasti nanya ke semua orang. Ini gimana mau bikin konten apa enak ya segala macam. Kalau enggak lihat di TikTok, Instagram dan lain tuh pasti banyak sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya kita nggak ngulik, kita nggak cuma ngeliat dari situ-situ doang, pasti bener bakalan mentok gitu, nggak ada kreativitas. Cuman kalau kita ngulik, kalau kita belajar lagi, kita bakalan tahu itu gimana. Ini mengikuti kabar terbaru ya, Bi? Iya, tuh. Kakak kalau misalkan nyari-nyari talent nih, itu tuh harus ada patokan, misal harus artis atau influencer. Oh, kalau nyari talent sih tergantung ya, maksudnya kalau talent itu bisa dari teman kantor semacam apa di luar kantor juga bisa, tapi bukan serhubung dengan artis, influencer dan lain-lain. Terkecuali terkecuali itu eh, endorse iklan, terus kayak KOL, klien. Nah itu biasanya berhubungan sama artis, karena artis itu kalau endorse itu dia nggak bisa sama timnya, karena timnya itu udah punya kesibukannya sendiri juga, kayak ngatur kontennya dia kayak gimana, jadi udah nggak bisa. Cuman ada beberapa artis itu dia punya ininya sendiri, KOL-nya sendiri, jadi mau foto endorse kalau macam itu ada timnya sendiri. Tapi ada juga sih influencer juga yang dari luar segala macam, dari mereka kan minta tolong gitu. Kalau sehari itu ada batasan untuk upload konten nggak, Pak? Dalam sehari? Kalau sehari sih, kalau di awal-awal baru masuk itu harus upload sekitar 5 sampai 6 konten sehari. Itu sulit sih. Sulit sih. Sulit banget karena itu 6 konten, 6 sampai 5 itu beda-beda. Nggak bisa satu kan. Terkecuali cuman sehari cuma satu, karena kalau emang cuma sehari satu itu kayak ya kayak nggak kerja aja. Ya kan cuma sekedar bikin konten, ngedit, upload segala macam, selesai gitu. Apalagi kalau misalnya ada produknya, ada nama brandnya, bahasanya nama brandnya, kita harus bikin caption juga dong. Kita kan kalau bikin caption nggak boleh ngasal sebagai content creator, apalagi di perusahaan-perusahaan gede itu nggak boleh ngasal. Cuman kesulitan itu juga selain ide juga harus captionnya juga harus bagus, harus menarik lah, bikin orang menarik, thumbnailnya di mana gitu. Oke, kalau tips-tipsnya nih Kak, buat teman-teman yang lagi nonton biar bikin konten bagus. Apa ya tipsnya? Tipsnya ini ini aja sering belajar sih dari influencer, dari selebgram tah, apapun itu yang di sosial media itu dilihat terus dimodifikasi gitu. Boleh kita ngikutin dia, tapi dimodifikasi, jangan sampai kita sama kayak dia. Itu kan itu hak kita ya, itu hak kita, jadi nggak bisa. Sebenarnya banyak kok konten gue yang ngikutin konten ini, oke, konten itu juga banyak, cuman rata-rata mereka tuh modifikasi, ya
awalnya sama, cuman akhirannya beda gitu. Banyak juga lah ya kayak pelajaran-pelajaran sekarang tuh di media sosial ya kan ya, Hampir banyak sih. untuk biar viral, biar views-nya lebih dari 1000 misalnya. Sebenarnya kalau bikin konten itu jangan setengah-setengah. Kalau mau bikin konten ya bikin konten. Jangan udah bikin konten cuma ada setengah terus nggak dilanjut lagi. Itu nggak bisa jangan banget deh gitu. Karena kan tujuan di awal kan pengen view-nya gede segala macam. Orang lihat view-nya gede itu dari seberapa sering kita ngupload. Sering uploadnya apa? Kontennya. Iya, kontennya apa aja segala macem. Jangan jangan itu doang yang diupload. Contoh cuma promosi doang, itu jangan mau nanti karena orang itu cepat bosan nih. Berkreatif mungkin gitu ya Kak. Last question Kak, dengan topik kita saat ini, apa sih yang lebih penting dari uang menurut Kakak? Yang lebih penting dari uang itu ya keluarga sih. Aku setuju banget TikTok. Keluarga sih. Pasti kalau kita nggak ada uang pun ada keluarga gitu. Mereka terus nemenin gitu ya Amin. dari nol gitu. Iya, cuman kita kan nggak tahu, nggak semua orang kalau kayak kita nggak bisa nilai orang kayak oh berarti dia keluarga begini, kita nggak bisa nilai kayak gitu. Cuman kalau menurut saya tuh keluarga tuh paling penting nomor satu gitu di antara yang lain. Di nomor 1 keluarga, nomor 2 apa Kak? Uang. Nomor dua itu apa ya? Dari nomor dua sih. Oh, dari nomor 2. Ya, Keluarga dan uang berdampingan kali Kak. berdampingan. Karena di mana ada uang, orang tuh kali ya. Oke Kak, tadi kan aku udah tebak umur dan profesinya. Aku salah. Hukuman. 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 Oke, jadi teman, aku salah dan aku sudah komitmen dan kakak narasumber kita ini mendapatkan reward. Boleh dilewatin aja deh sih, harus Dipecahin kak pakai tangan kosong. beneran. Gimana caranya? Begini. Gede. Aduh. Pecahin. 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 Apa kakak mau nolongin mungkin? Oh, tidak bisa. Ah iya, tidak bisa mah. Tapi aku belum pernah nyoba kayak gini, kayak gimana sih? Lihat. Keren kan kak? Mantap. Mantap. Iya, iri banget aku. Iya, tuh kirain gimana kak? Oh, tidak bisa. Ada yang usaha saya tadi. Buka. 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 Ya. Buka dong. Apaan nih? Jajan, Itu 12 nih. pergi ke pengadilan kak? Itu C12 apa gimana nih? Itu C12. Ya buset. Ini di rumahku juga ada. Di rumah saya ini. Apa kak? Coba tunjukin dong. Bang. Tang, Bruce, Ini lem apa nih? Lemon Fox, lem Korea. Lem Jepang kayaknya. Lebih juga. Lem lewat. Terima kasih rewardnya. Kakak Toguna loh ini. Makasih kak udah nemenin kita hampir setengah jam kali ya. Makasih banyak kak udah mau datang, udah mau jawab, udah mau bujoks, udah mau memberi tips-tipsnya. Kita banyak belajar buat keuangan, kerjaan, pokoknya hal yang terbaik. Saya doakan buat kakak. Amin. Saya doakan buat kalian semua yang di sini semua. Amin. Dari rezekinya lancar terus. Dah, itulah Batet. Pokoknya sukses terus. Terima kasih juga untuk Warkop Naik Kelas Sawangan yang sudah sponsor Camp kami saat ini. Terima kasih kak, terima kasih. Dan jangan lupa, gimana kak? Kita udah sepakat tadi kan kak? Udah. Jangan lupa like Comment. and subscribe YouTube SMK Gama Caraka Official dan jangan lupa pencet loncengnya biar kalian gak dapat pemberitahuan saat kita upload video baru. Terima kasih kak, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.